Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على حي على Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya abad. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabil karim sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa hussukum ala ta'atillah wa ta'ati rasul fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dzambik. Sadaqallahul azim wa ballaga rasuluhun nabil aminul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin wa sumratas salihin jamaah Jumat rahimakumullah. Izinkan khatib kembali mengulangi wasiatnya untuk diri dan kita semua. Mari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itulah takwa. Khatib juga mengajak kepada dirinya dan kita semua agar menjadi hamba-hamba yang pandai berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala jauh sebelumnya sangat khawatir kepada hambanya, sangat sanksi kepada hambanya dengan firman-Nya, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku, kata Allah, yang pandai berterima kasih kepadaku. Berarti lebih banyak hamba Allah yang tidak pandai berterima kasih kepada Allah dibandingkan dengan yang pandai berterima kasih kepada Allah. Allah juga menjelaskan kepada kita bahwa barang siapa yang pandai bersyukur, maka nikmatku yang telah kuberikan terdahulu jauh lebih banyak lagi kuberikan setelahnya, baik di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Tapi kata Allah, barang siapa yang ingkar atau tidak pandai bersyukur, maka siksaku yang pernah kuberikan terdahulu jauh lebih dahsyat lagi siksaku setelahnya di dunia dan di akhirat. Semoga kita tidak menjadi hamba-hamba yang kufur atau tidak pandai bersyukur dan terima kasih kepada Allah atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sekecil apapun nikmat itu. Tentu terutama nikmat iman. Bagi kita umat Islam, nikmat iman adalah nikmat yang tertinggi. Yang lainnya itu hanya nikmat-nikmat sementara. Tetapi nikmat iman hasilnya kita raih di dunia dengan rajin beribadah kepada Allah, dan kita raih di akhirat dengan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tentu pada Jumat hari ini khatib ingin merespon bulan suci Ramadan yang hari ini
kita sudah berada pada hari kedua. Tentunya, bapak-bapak jamaah sekalian, kurang lebih 2 bulan yang lalu, tepatnya bulan Rajab, dianjurkan Rasulullah SAW berdoa untuk meminta bagaimana keberkahan bulan Rajab dan bagaimana keberkahan bulan Sya'ban untuk kita raih, dan bagaimana supaya usia kita, umur kita berjumpa dengan Ramadan. Artinya, doa kita saat ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena umur kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Bahagianya kita umat Islam, begitu tingginya kemuliaan bulan suci Ramadan. Kalau kita ingin bandingkan dengan bulan-bulan lain, salah satu di antaranya, tidak ada bulan baru kita bergembira atas masuknya sudah diharamkan jasa kita disentuh neraka. Itulah Ramadan. Makanya jamaah sekalian, ketika Ramadan akan hadir, maka kita harus bergembira, ikhlas, terus menerimanya. Jangan sampai kita menggerutu, jangan sampai kita kecewa, jangan sampai kita menyesal karena alasan tidak makan siang, tidak minum di siang hari, tidak berhubungan dengan istri siang hari, tidak melaksanakan yang halal di siang hari. Kenapa? Karena kita berpuasa. Itu baru kita bergembira. Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasad ala niran. Siapa yang bahagia, merasa senang dan bergembira atas datangnya Ramadan, sekiranya hari itu Tuhan berkata lain, kita meninggal, maka saat itu juga jasad kita diharamkan disentuh neraka. Subhanallah. Jamaah Jumat rahimakumullah, hal lain yang sangat super di bulan suci Ramadan, ibadah sunnah yang dikerjakan di bulan Ramadan sama nilainya dengan ibadah fardu yang dikerjakan di luar bulan Ramadan. Artinya, ada kesempatan buat kita di bulan suci Ramadan ini memaksimalkan, saya ulangi, ada kesempatan untuk kita di bulan suci Ramadan ini memaksimalkan ibadah sunat kita, karena nilainya sama dengan ibadah fardu di luar bulan suci Ramadan. Boleh jadi beberapa tahun yang lalu mungkin saja kita belum melaksanakan salat fardu, dan itu adalah kelalaian, itu adalah kehilapan, itu adalah kesalahan, bahkan itu adalah dosa. Tetapi momentum bulan suci Ramadan, kita maksimalkan ibadah sunat kita, salat sunat kita, maka seluruh ibadah-ibadah salat fardu yang pernah dilalaikan di luar Ramadan yang lalu, itu akan tertutupi olehnya dengan salat-salat sunat sebanyak yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Demikian juga infak dan sedekah. Kelalaian kita membayar zakat yang lalu akan ditutupi oleh infak dan sedekah kita yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu. Oleh karena itu, bulan Ramadan adalah bulan berbagi, bulan memaksimalkan infak dan sedekah kita, karena selain kita meraih pahala kemuliaan, juga akan menutupi ibadah-ibadah zakat kita beberapa tahun yang lalu. Mungkin kita belum paham bagaimana berzakat, atau mungkin kita lalai berzakat, sehingga dengan infak sedekah kita di bulan ini itu bisa menutupinya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu berikutnya, hal penting yang ingin saya sampaikan juga dalam khutbah ini adalah ada 4 golongan. Ada 4 golongan
yang surga rindu kepadanya. Ya, coba saya ulangi. Ada 4 golongan atau kelompok yang surga rindu kepadanya. Ya, kalau kita yang rindu kepada surga, belum tentu kita raih. Tapi kalau sudah surga yang rindu kepada kita, itu sudah pasti kita raih. Ya. Oleh karena itu, mari kita melihat siapa gerangan yang surga rindu kepadanya. Yang pertama, kita membaca dulu hadisnya yang bunyinya kurang lebih demikian. Ya. Al-jannatu mustaqatu li arba'ati nafar. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Mana yang pertama? Golongan yang selalu membaca Al-Quran, talil Quran. Jadi kalau kita ingin surga rindu kepada kita, maka jangan meninggalkan setiap hari, baik di Ramadan maupun di Ramadan, untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sekalipun hanya 1 ayat. Karena Al-Quran mengandung banyak kemuliaan-kemuliaan, mengandung banyak keberkahan-keberkahan, bukan hanya meraih pahala, tetapi bisa menjadi obat. Ketika kita berbicara pahala dari Al-Quran, maka setiap 1 huruf bisa 10 pahala. Tapi kalau dibaca di bulan suci Ramadan, maka 10 kali 70. Ya. Jadi 1 huruf di bulan suci Ramadan kita baca Al-Quran, 10 kali 70. Bahkan ada keterangan menjelaskan tak terhingga. Oleh karena itu, mari di bulan suci Ramadan ini kita memaksimalkan bagaimana kita bisa membaca Al-Quran setiap hari. Pasti ada waktu kita di setiap hari bisa untuk kita membaca Al-Quran. Tidak mungkin 24 jam kita gunakan untuk bekerja. Tidak mungkin. Tinggal apa kita mau atau tidak mau. Karena ini sudah terbuka satu pintu bagi orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, maka dia menjadi suatu kelompok yang surga rindu kepadanya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian kelompok atau golongan yang kedua, surga rindu kepadanya adalah orang-orang yang senantiasa berusaha menjaga, memelihara lisannya. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmit. Perkataan itu harus dijaga. Setiap perkataan kita harus berusaha yang baik-baik. Jika kita tidak mampu berkata baik, lebih baik diam. Bahkan ada kata-kata bijak dari orang-orang tua kita dulu. Sekalipun kedengaran jorok, lebih baik kentut daripada berbicara. Lebih immetue na metee. Kalau orang kentut, maka hanya sekitar kita yang mencium baunya, yang kecewa dan marah kepada kita. Akan tetapi kalau perkataan kita jelek, maka banyak orang yang bisa tidak senang kepada kita. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menghindari berkata-kata yang tidak baik, dengan berusaha berkata-kata yang baik. Karena perkataan baik, balasannya adalah surga. Kemudian kelompok yang ketiga yang dirindukan surga adalah orang-orang yang senantiasa memberi makan, memberi hidangan buka puasa. Oleh karena itu, dijadwalkan. Tidak dijadwalkan, tapi hari itu kita merasa punya kemampuan untuk memberikan dan menyiapkan hidangan buka puasa, maka berikanlah kepada orang yang berpuasa. Bisa membawa ke masjid, bisa membawa ke panti asuhan, bisa memberikan kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkannya. Karena siapa yang memberikan, menyiapkan
menyiapkan hidangan buka puasa atau memberikan makan, minum kepada orang berpuasa, maka Allah dan Rasulnya memberikan satu pahala sebanyak orang yang diberikan hidangan buka puasa. Jadi kalau 100 air aqua atau 100 biji kue yang dimakan oleh 100 orang, berarti pahala kita hari itu adalah 100, tanpa kurang sedikit pun pahala orang-orang yang berpuasa. Oleh karena itu sekali lagi, jangan seke memberikan, membawa hidangan buka puasa, apakah di masjid atau di tempat-tempat lainnya, karena Allah dan Rasulnya menyiapkan banyak pahala dan sekaligus surga rindu kepada kita. Yang terakhir, siapa golongan atau gerangan yang surga rindu kepadanya? Adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, agar kita menjadi orang-orang yang dirindukan surga, maka mari kita menjaga, memelihara agar puasa kita di bulan suci Ramadan ini betul-betul berkualitas. Jangan sampai kita masuk kelompok dan golongan kam min shaimin laisa lahu illa al-ju'i wal atash. Jangan sampai kita hanya mendapatkan letih, haus, lapar, dahaga dan sebagainya yang kita dapat, bukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa gerangan? Adalah orang-orang yang berpuasa tetapi gibahnya, syiriknya, iri hatinya, dengkinya, bicara kotornya berjalan juga terus sekalipun berpuasa. Mari kita mengganti dengan memperbanyak ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mudah ibadah kita kerjakan adalah berzikir, berzikir dengan 3 kalimat minimal. Istighfar, la ilaha illallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah zikir yang paling mudah kita bisa ulang-ulangi dalam kesempatan kita kalau kita tidak sempat melaksanakan ibadah-ibadah lain di bulan suci Ramadan. Semoga khutbah terbatas ini ada manfaatnya. Sekali lagi, semoga segala kehilapan kita yang telah lalu diampuni oleh Allah, sehingga kita ada dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan suci, sehingga kita diterima oleh Ramadan dalam keadaan suci. Dan semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita di dalam bulan suci Ramadan ini, sehingga kita bisa maksimalkan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan. Malamnya tarwih atau salat malam, siangnya puasa. Itulah mangkama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Diampuni segala dosa-dosa kita kepada Allah dan insyaallah akan menjadi penghuni surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yakafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la syahadata abadi wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabi abad. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabil karim sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibut ya qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'anna al bala wal waba wal gala waz zina wal mihan wal fahsya'i wal munkar wasyuyub al mukhtalifa was sadaid al mihan wa ma zahara minha wa ma batan wa min baladina hadha hassa wa min buldal muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hil lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhkurun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yutikum wa lazkurullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salata li dzikri.